saya Sri Sumardani dan saat ini saya berada di daerah pariwisata. Ayo, kira-kira bisa menebak di mana? Hari ini saya berada di WTN, Wisata Tukat Ngongkong. Dan ini ada di daerah Petang, Badung, Bali. Jadi jika sahabat-sahabat di sini ingin mencari tempat wisata yang enak dikunjungi, salah satunya adalah di Wisata Tukat Ngongkong, ada di daerah Petang. Saya tentu akan membacakan buku sesuai dengan program terbaik saya, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Dan saat ini sudah tiba pada segmen yang ke-38. Bagaimana? Siap untuk mendengarkan apa yang saya bacakan dari buku-buku berkualitas koleksi saya, Sri Sumardani? Tentu sahabat-sahabat di sini sudah siap untuk mendengarkan apa yang akan saya bacakan. Nah, sebelumnya saya mohon kepada sahabat-sahabat di sini yang menyimak acara ini, silahkan untuk subscribe channel YouTube saya, Sri Sumardani. Tentu juga like, komen, dan sebarkan ke semua orang agar semuanya tercerahkan dengan apa yang nanti saya bacakan, ya. Oke, saya membawa buku yang luar biasa hari ini. Bukunya bagus sekali ya, dan ini bukunya fresh, baru ya, baru dikirimkan langsung oleh penulisnya, yaitu buku Kene Keto Musik Pop Bali. Pasti isinya luar biasa ini. Dan penulisnya siapa yang tidak kenal, kalau di Bali sudah terkenal sekali, yaitu dengan Imade Adnyane. Wah ya, pasti sudah ingin tahu apa sih isi dari buku Kene Keto Musik Pop Bali. Saya sudah membacanya dan sungguh-sungguh luar biasa isinya. Jadi ketika kita menjadi seniman, khususnya di musik pop Bali, di Bali, kalau membaca buku ini pasti akan dapat menambah wawasan kita sebagai seorang seniman, ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, saya akan mulai bacakan buku ini dan tentunya saya yakin buku ini pasti ditunggu-tunggu masyarakat ya. Karena jarang sekali ada buku yang mengulas tentang musik pop Bali. Baik, sebelumnya saya akan bacakan dulu siapa sebenarnya penulis ini ya, Imade Adnyane. Ya, saya akan bacakan sedikit tentang beliaunya. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Adnyane yang sudah memberikan buku ini. Saya akan bacakan hari ini ya Pak ya. Tentang penulis. Imade Adnyane dilahirkan di Pupuan, Tabanan 23 Oktober 71. Ia mengawali ketertarikan dengan musik dan film sejak masih kanak-kanak. Kegemaran mendengarkan musik dan menonton berlanjut sampai dewasa hingga mulai bersentuhan dengan dunia jurnalistik sejak masih awal bangku kuliah. Pilihan untuk menjadi wartawan hingga sempat bergabung di beberapa media seperti Mingguan Nafiri, Koran Pelajar Wiyata Mandala, Bali Pos Minggu, Denpos, dan Bali Tribun. Bidang liputannya juga tidak lepas dari masalah seni, musik, seni budaya musik dan film. Wah, luar biasa ya. Pasti kenal dengan beliaunya ini ya. Saya langsung ke paragraf selanjutnya. Selain cukup lama menjadi reporter sekaligus redaktur bidang hiburan, sempat pula menerbitkan musik Bali Music Magazine, majalah khusus musik Bali tahun 2005 sampai dengan 2010. Saya tahu itu ya. Yang kini bertransformasi menjadi media online www.mybalimusic.com. Kegemaran terhadap musik juga mendorong menggagas sejumlah acara musik, termasuk penganugerahan penghargaan untuk insan musik Bali seperti Gita Denpos Award dan Malam Apresiasi Musik Bali. Terakhir turut terlibat merintis dan sempat menjadi salah satu komite anugerah musik Bali. Tahun 2019 ia mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Bali pada ajang Bali Jani Nugraha atas dedikasi sebagai pengabdi kritik musik dan film. Wow, luar biasa ya. Saya kenal banget dengan beliaunya ini ya. Salah satu yang mengorbitkan nama saya di Belantika Musik adalah Pak Made Adnyane. Terima kasih Pak Made, ini bukunya luar biasa ya. Oke, saya akan bacakan ya. Kalau saya lihat dari buku ini, daftar isi terdiri dari 12 bab ya. Ada sekapur sirih menyoal apa musik pop Bali, kemudian jalan panjang musik pop Bali, cerita para pendahulu, perusahaan rekaman, hanya tinggal nama, dari mereka lagu tercipta, mereka juga punya idola dan panutan, apalah arti pentingnya sebuah nama, dokter dan politisi masuk dapur rekaman, musik pop Bali di era milenial, dulu bestseller, sekarang most view,
keluarga besar penyanyi anak-anak, dan yang terakhir adalah pendaftaran hak cipta antara Perlu dan Abai. Wah, semua menarik ini ya. Saya akan bacakan yang ini ya. Yang paling pertama yaitu Jalan Panjang Musik Pop Bali, di halaman 11. Kalau tadi di sini kalau kita lihat penganugerahan penghargaan untuk insan musik Bali seperti Gita Denpos Award. Saya dulu pernah menjadi pemenang ya di ajang Gita Denpos Award dan sering juga meng-MC bersama Manik ya untuk acara Gita Denpos Award dulu ya. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, saya akan bacakan di bab Jalan Panjang Musik Pop Bali. Langsung saya akan membacakannya di paragraf tak bisa bikin lagu komersil tentang cinta ya. Saya akan bacakan. Mana, sudah siap? Ada begitu banyak ragam dan jenis lagu Bali, baik yang memang kental dengan nuansa tradisional Bali, lagu pop yang lebih modern, dari yang bertema cinta hingga masalah sosial dan budaya. Namun sangat langka bisa ditemukan lagu bernafaskan nasionalisme atau kebangsaan. Satu di antara yang sangat langka adalah Merah Putih. Lagu ini banyak dikenal dan kerap dinyanyikan terutama menjelang HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan hingga saat ini, Merah Putih masih kerap dinyanyikan dan direkam ulang oleh penyanyi pendatang baru. Namun demikian, masih banyak yang tidak tahu siapa penciptanya dan bagaimana sosok di balik munculnya lagu ini. Merah putih, bendera titiange. Nah, itu lagunya ya. Nah, paragraf selanjutnya adalah I Gede Darne, pria asal Sukasada Singaraja yang menciptakan Merah Putih sebagai bentuk kecintaannya terhadap tanah air Indonesia. Lagu ini diciptakan tahun 1950 saat ia berumur 20 tahun. Ada satu peristiwa penting yang begitu membekas di benaknya menjadi inspirasi munculnya Merah Putih. Jadi jangan hanya tahu lagu itu dan menyanyikan lagu itu, terutama generasi milenial ya, tetapi harus tahu juga siapa penciptanya ya. Ini dia I Gede Darne. Saya lanjutkan. Konon tak lama setelah kemerdekaan RI, tepatnya 25 Oktober 1945 di Pelabuhan Buleleng, bersandar kapal berbendera Belanda, Abraham Green. Setelah bersandar, sejumlah orang turun dari kapal dan merampok gudang-gudang di pelabuhan. Keesokan harinya kapal datang lagi dan sejumlah awaknya mulai masuk kota. Bahkan bendera merah putih yang dipasang rakyat diturunkan. Melihat itu tentu saja sejumlah pejuang dan pemuda tidak terima. Mereka pun berencana melawan. Sayangnya saat itu Gede Darne tidak bisa bergabung karena kakinya terluka. Walaupun begitu, ya, ia malah punya ide membuat lencana untuk dikenakan oleh para pejuang. Ia pun kemudian membagikan puluhan lencana di pinggir jalan sembari memberi dorongan semangat untuk rekan-rekannya. Begitulah 27 Oktober 1945 malam, sejumlah pejuang menurunkan bendera Belanda lalu merobek warna birunya. Kemudian menaikkannya kembali sebagai bendera merah putih. Namun baru setengah tiang ternyata macet karena talinya melilit. Saat berusaha memperbaiki tali bendera itulah dari kejauhan datang kapal Belanda sembari menembaki para pejuang dari kejauhan. Wah, dramatis sekali ternyata ya. Terciptanya lagu ini sangat dramatis. Saya lanjutkan. Peristiwa tersebut kemudian menginspirasi I Gede Darne untuk menciptakan satu lagu. Tahun 1950 lagu itu jadi dan diberi judul Merah Putih. Menariknya tak terlintas niat untuk mempopulerkannya. Ia hanya menyanyikan untuk diri sendiri dan menyimpan lagu itu bertahun-tahun. Hingga tahun 1960 I Gede Darne bergabung di salah satu partai. Ia mencoba menciptakan sejumlah lagu untuk menyemangati para anggota partai. Ceritanya sekarang bagaimana lagu ini dipakai untuk menyemangati para anggota partai. Saat mengikuti pertemuan di tahun 1962, ia memperkenalkan lagu Merah Putih di hadapan peserta. Siapa sangka lagu itu akhirnya disukai dan mulai sering dinyanyikan di mana-mana. Saat itu pun tak ada niat untuk merekamnya selain hanya dinyanyikan dari mulut ke mulut. Meskipun lagunya begitu merakyat dan dikenal di mana-mana, namun tak banyak yang mengenal sosoknya.
Menurut Gede Darne tidak masalah. Baginya lagu Merah Putih bisa diterima dan dinyanyikan di mana-mana, itu sudah membuatnya senang. Wah, keren ya. Nah, pria kelahiran 28 Oktober 1930 ini sesungguhnya sudah mulai bersentuhan dengan dunia seni sejak kanak-kanak pada masa penjajahan Jepang. Ia sudah sering ikut lomba menyanyi, juga menyanyi di radio, malah tahun 1952 sempat membentuk grup musik orkes keroncong. Selain pemain biola, ia juga menjadi pimpinan grup. Selain menyanyi dan bermusik, ia menciptakan sejumlah lagu berbahasa Bali seperti Dagang Tua, Bali Lestari, Bali Suprepi, dan beberapa karyanya dikenal publik selain Merah Putih. Sebagaimana dikutip dari wawancaranya dengan majalah Bali Music Magazine, Gede Darne mengaku menciptakan lagu bukan bertujuan untuk popularitas. Semuanya mengalir begitu saja, tak ada keinginan cari nama atau lainnya. Jika di awal-awal kebanyakan lagu yang ia ciptakan bertema kepahlawanan atau cita tanah air, itu bisa dimaklumi karena ia punya latar belakang seorang veteran pejuang. Lewat lagu itu berharap generasi muda tidak berkecil hati atau mengecilkan arti tanah kelahirannya. Lewat lagulah ia ingin menggugah nasionalisme generasi sekarang. Nah, ya. Saat rekaman lagu pop Bali begitu ramai, dan beberapa tahun kemudian beberapa lagu ciptaan Gede Darne juga direkam dan dinyanyikan penyanyi lain. Menariknya ia mengaku tak bisa menciptakan lagu komersil bertemakan cinta seperti banyak disukai saat ini. Jeg sing bisa kewah asane. Beleleng banget ya. Pokoknya tidak bisa, susah rasanya ujarnya ya. Saya lanjutkan di paragraf terakhir. Kalaupun ada lagu tentang cinta yang ia ciptakan, satu-satunya hanya kisah Jayaprana lan Layonsari. Di masa-masa menjelang akhir hayatnya, Gede Darne memang tidak lagi banyak menciptakan lagu. Ia lebih banyak menekuni penulisan karya sastra, juga mesatul atau bertutur. Bahkan ia sempat meraih penghargaan sastra Ringkits tahun 2000 untuk kumpulan puisi dan drama karyanya, Ko Barang Apini. Gede Darne meninggal di Singaraja 13 September 2015 pada usia 84 tahun karena sakit. Nah ya, ternyata sekarang sahabat-sahabat semua di sini yang suka menyanyikan lagu Merah Putih Benderan Titiange sudah tahu sejarahnya bagaimana dan siapa penciptanya. Sebenarnya di balik tulisan ini saya ada cerita menarik nih tentang Gede Darne. Kalau saya panggil adalah Pak Darne. Jadi Pak Darne ini selain guru sastra saya di sekolah dasar, juga adalah merupakan sahabat ayah saya yang sama-sama menjadi seorang pejuang, veteran ya. Dan ayah saya juga Pak Gede Darne ini adalah sahabat yang sering ya ketika masa tuanya sering ngobrol-ngobrol di rumah ya. Dan juga saya mempunyai cerita sedikit nih tentang lagu yang diciptakan oleh Pak Gede Darne. Saya panggil Pak Darne ya. Di mana saya pernah disuruh menyanyikan sekitar 11 lagu yang disiapkan, semua ciptaannya Pak Darne, 11 lagu, dan itu ada lagu-lagu perjuangan yang rencananya akan direkam dalam sebuah album. Ya. Namun sayang sekali ya, padahal saya sudah latihan ya dengan beliaunya menyiapkan 12 lagu ciptaannya yang rata-rata adalah lagu-lagu perjuangan, itu ditolak oleh salah satu produser rekaman ya. Saya tidak sebutkan produser rekamannya yang mana ya, tentu ini masih di Bali. Saya ditolak, bukan saya ditolak, kami ditolak, katanya itu kurang komersil ya. Jadi itu sekelumit cerita, mungkin tidak pernah diceritakan kepada Pak Arjana, terutama di sini penulisnya. Jadi saya tambahkan bahwa saya pernah ya rencananya akan merekam lagu-lagu perjuangan. Banyak lagu-lagu yang belum diketahui. Salah satunya seperti ini lagunya. Kadennya dia saking tulus bakti ngaturang jiwa raga sarire. Nah, lagu itu nggak ada yang tahu kan? Lagu itu adalah ciptaannya Pak Gede Darne, dan saya sudah menyanyikan lagu tersebut namun belum sempat untuk direkam ya menjadi sebuah album. Baik sahabat-sahabat semuanya, sekian dulu segmen ke-38 dari Paragraf Sang Penyihir. Mudah-mudahan buku ini dapat memperluas wawasan kita tentang khususnya musik pop Bali yang ditulis oleh Imade Arnyade, dan tentunya mari kita tiada henti untuk berkarya, bermusik, bernyanyi,
Pop Bali, masih berkarya di Bali ya, sesuai dengan buku ini. Sekian dulu, sampai jumpa lagi dengan buku-buku berkualitas lainnya, masih di Petang, tepatnya di WTN, Wisata Tukang Ngongkong, dengan saya Sri Sumardani. Salam senyum sang penyihir, Sri Sumardani. Sampai jumpa lagi. Dah, merah putih.